Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kita selalu sehat selalu. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bersama saya, Bapak Silvan Egistian Nugraha. Nah, sebelumnya, silahkan perhatikan gambar atau peta berikut ini. Ini merupakan peta dari negara kita, negara Indonesia. Peta ini menggambarkan wilayah kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Peta ini bukan hanya menggambarkan betapa luasnya wilayah Indonesia, namun peta ini juga menggambarkan betapa besarnya wilayah Indonesia dari segi bangsa. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari setiap daerah itu memiliki keberagaman yang sangat unik. Mulai dari sukunya, agamanya, ras, golongan, etnis, budaya. Semua itu sangat beraneka ragam. Itu hal pertama yang harus kita ketahui. Paham ya sampai sini? Kita akan lanjutkan. Kemudian keberagaman ini merupakan pedang bermata dua. Kenapa bisa menjadi pedang bermata dua? Karena di satu sisi, keberagaman ini merupakan potensi yang luar biasa bagi negara Indonesia. Tapi di sisi yang lain, keberagaman ini bisa memicu konflik atau bisa memicu hal-hal negatif. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita sebagai suatu bangsa, apalagi kita sebagai generasi muda, harus berusaha menjaga integrasi nasional dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, nantinya akan muncul generasi muda yang menghargai perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, budaya, serta etnis, serta menghargai juga nilai-nilai toleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang harus kita pelajari sebagai generasi muda. Bahkan bukan hanya dipelajari, itu hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini tertulis dalam lambang negara kita, yaitu burung Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan alat pemersatu bangsa. Namun sebenarnya selain Bhinneka Tunggal Ika, negara kita Indonesia juga memiliki alat pemersatu bangsa yang lainnya. Ada apa saja? Yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang kedua ada bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan kita. Yang ketiga kita punya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang keempat, kita punya lambang negara kita tadi, burung Garuda. Kemudian ada juga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang terakhir, kita punya lagu-lagu perjuangan. Nah, itu adalah alat pemersatu dari bangsa Indonesia selain Bhinneka Tunggal Ika yang telah kita bahas barusan. Nah, kenapa kita harus mengedepankan nilai-nilai persatuan? Kenapa seperti itu? Karena kita ingin ada nilai-nilai kehidupan yang baik di negara kita. Kita ingin mewujudkan hal-hal baik. Seperti apa? Misalnya kita ingin punya kehidupan yang serasi, selaras, dan juga seimbang. Kemudian kita juga ingin memiliki pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang ketiga, kita juga ingin perbedaan itu tidak menjadi sumber masalah. Dan yang terakhir, kita ingin supaya kita bisa membuat pembangunan Indonesia itu menjadi lebih lancar serta lebih baik. Nah, itu adalah alasan kenapa kita ingin atau kita harus bersatu. Dari penjelasan tersebut bisa kita ketahui bahwa kita adalah bangsa yang sangat beragam dan harus bersatu di tengah atau dalam keberagaman tersebut untuk mewujudkan hal-hal yang tadi baru saja kita bahas. Oke, sampai sini paham ya? Kalau belum paham bisa diputar lagi videonya atau bisa ditanyakan di lain kesempatan. Nah, persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jadi kalau kita mau jadi bangsa yang berjaya, ya syarat mutlaknya kita harus bersatu. Jika masyarakat tidak bersatu dan selalu mementingkan kepentingan pribadi atau menjadi orang yang egois,
maka cita-cita Indonesia yang tercantum dalam Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia itu hanya akan menjadi angan-angan belaka, tidak akan pernah terwujud kalau kita tetap mengedepankan nilai-nilai pribadi atau mengedepankan sikap egois kita. Nah, jadi kita sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa Indonesia harus menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk menjaga nilai-nilai persatuan. Kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Jadi intinya kita harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga keberagaman Indonesia. Keberagaman ini harus dijaga bukan berarti harus disamakan, tapi kita harus menghargai perbedaan tersebut. Karena kita pada dasarnya memang bangsa yang beragam itu suatu fakta yang tidak bisa kita ubah. Karena itu kita harus berdamai dengan kondisi tersebut dengan cara kita menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Berikutnya kita akan membahas mengenai integrasi nasional. Tadi sudah dibahas mengenai persatuan dalam keberagaman. Sekarang kita akan membahas integrasi nasional. Nah, integrasi nasional. Integrasi nasional itu berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan juga nasional. Nah, integrasi itu berasal dari bahasa Inggris, integrate, yang berarti menyatu padukan, kemudian menggabungkan, atau mempersatukan. Sementara nasional itu dari nation yang artinya bangsa. Paham ya? Jadi integrasi nasional itu kalau di bahasa Inggris integrate dan juga nation. Nah, kalau dalam KBBI kata integrasi itu bisa diartikan sebagai pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Itu baru pengertian integrasinya saja. Nah, sementara kalau integrasi nasional dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa dibagi ke dalam dua pengertian, yaitu bisa dibagi secara politis dan juga dibagi secara antropologis. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari secara politis. Secara politis, integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan juga sosial dalam konteks wilayah nasional yang membentuk identitas nasional. Jadi kalau kita sederhanakan secara politis, integrasi nasional adalah penggabungan kelompok sosial dan budaya dalam suatu wilayah yang memiliki identitas nasional yang sama. Kalau secara antropologis, integrasi nasional bisa diartikan sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi kehidupan masyarakat. Jadi kalau secara antropologis, secara sederhana, itu bisa diartikan integrasi nasional sebagai penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa negara Indonesia ini negara yang secara budaya itu sangat beragam. Oke, kalau kita lihat di peta yang barusan, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, itu ada daerah-daerah, tiap daerah itu kebanyakan punya unsur budaya yang berbeda-beda. Dan secara antropologis bisa dikatakan kita sudah mencapai integrasi nasional kalau kita sudah bisa menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan tersebut. Oke, sampai sini Bapak harap sudah paham. Kita akan lanjutkan. Nah, ini ada pendapat menurut ahli. Jadi, integrasi menurut para ahli. Sebenarnya ada banyak sekali ahli yang mengeluarkan ide gagasannya, pendapatnya mengenai apa itu integrasi nasional. Namun, pada kesempatan hari ini, Bapak hanya akan menjelaskan 3 ahli saja. Kalau kalian mau lebih tahu mengenai pendapat ahli yang lain, silakan bisa belajar mandiri atau mencari secara mandiri. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan pendapat ahli dari Howard yang mengatakan bahwa integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat
menjadi satu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Kemudian ada dari Dr. Nazarudin yang mengatakan bahwa integrasi nasional sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek dalam kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, budaya. Nah, integrasi juga meliputi aspek vertikal serta horizontal. Dan yang terakhir ada dari Sujati yang mengatakan bahwa integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak yang menentukan nasibnya sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Bila tidak, persatuan nasional akan berbahaya. Seperti itu ya. Jadi itu adalah beberapa ahli yang mengungkapkan apa sih itu integrasi nasional. Kalau dari pengertian secara KBBI serta para ahli, kita juga bisa menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia ini harus mencapai integrasi nasional seperti itu. Oke, sebelumnya ada yang bisa menyimpulkan nggak ya? Apa sih integrasi nasional itu? Nah, kalau mau disimpulkan menurut pendapat Bapak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berhasil mencapai integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Yaitu adalah hasrat dan juga kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa. Menjadi satu kesatuan secara resmi dan direalisasikan dalam suatu kesepakatan atau konsensus melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Jadi itu menurut Bapak, apa itu integrasi nasional? Kalau kalian punya pendapat sendiri, itu tidak masalah selama kita tidak melenceng dari patokan-patokan tersebut. Sampai sini mungkin kalau ada pertanyaan bisa diputar lagi videonya atau kita bisa berdiskusi dalam forum yang lainnya. Oke, kita akan lanjutkan saja kalau begitu. Kita akan lanjutkan ke dalam apa saja sih syarat agar suatu bangsa itu bisa mencapai integrasi nasional. Jadi yang pertama, syaratnya adalah bahwa anggota-anggota masyarakat itu harus merasa bahwa mereka adalah saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Jadi anggota-anggota masyarakat itu mereka harus memiliki perasaan, memiliki rasa bahwa mereka itu saling mengisi satu sama yang lain. Masyarakat itu bukan individu yang saling terpisah, tapi individu yang saling mengisi kekurangan individu yang lain dalam masyarakat. Hingga pada akhirnya masyarakat bisa membangun bangsa. Individu saling mengerti, saling mengisi, saling memahami, menjadi masyarakat yang saling mengerti. Masyarakat yang saling mengerti akan menjadi bangsa yang memiliki integritas nasional. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Jadi dalam masyarakat itu kita harus punya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan jadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau bertemu dengan orang lain kita mengucapkan salam, kepada orang yang lebih tua kita harus sopan, itu merupakan kesepakatan konsensus mengenai norma-norma tersebut. Atau mau lebih tinggi lagi, ketika teman kita sedang beribadah, kita jangan mengganggu. Ketika suatu suku sedang merayakan suatu upacara adat, kita jangan mengganggu. Begitu juga mereka tidak akan mengganggu kita, karena kita sudah sepakat, kita harus menghormati setiap perbedaan-perbedaan tersebut. Dan yang terakhir, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Jadi norma-norma dan nilai-nilai tadi itu dijadikan suatu aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial, juga integrasi nasional. Jadi itu adalah syarat-syarat yang harus kita penuhi agar suatu bangsa ini bisa mencapai integrasi nasional. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, apalagi sebagai generasi muda, menjadi tulang punggung, menjadi harapan terakhir bagi bangsa Indonesia untuk mencapai nilai-nilai integrasi nasional tersebut.
Kalau kalian sering kesal ketika melihat berita ketika suatu kelompok membunuh atau ada konflik antar kelompok lain, maka kalianlah harus dimulai perubahan tersebut. Kita harus mulai menghargai orang lain. Kita harus sadar kita sebagai suatu bangsa tidak hidup sendiri. Kita harus sadar sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial yang harus hidup bersama dengan orang lain. Dan orang lain tersebut pasti memiliki perbedaan dengan kita. Kita sebagai individu berbeda dengan individu lain. Kita sebagai bagian komunitas masyarakat berbeda dengan masyarakat lain. Kita sebagai penganut suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Dan kita harus menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Karena kalau tidak kita menghargai perbedaan tersebut, maka akan memunculkan banyak sekali konflik, akan memunculkan banyak sekali kekacauan, yang pada akhirnya perbedaan tersebut akan menimbulkan kehancuran bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan Bapak harap tidak mungkin itu terjadi. Dan Bapak harap kalian sebagai generasi muda bisa menjamin, bisa memastikan bahwa bangsa Indonesia bisa tetap utuh, bisa tetap bersatu, menjaga integritas nasional, dan tetap bisa menjadi bangsa yang besar, bukan hanya di mata kita sebagai bangsa Indonesia itu sendiri, tapi di mata dunia internasional. Itu pesan dari Bapak, semoga bukan hanya sekedar bisa kalian pelajari, kalian hafalkan, tapi bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kalian resapi, sehingga ini tidak menjadi teori semata. Nah, sekian pembahasan kali ini. Kalau misalkan masih ada yang tidak dimengerti, ini videonya bisa kalian ulang lagi beberapa kali, atau nanti mungkin kalau kita bisa bertemu dalam suatu forum internet atau online, misalnya bisa kita diskusikan. Terima kasih, sekian dari Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.